Selamat pagi Ananda semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Karena dengan berdoa, ya apabila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya sehingga Tuhan dapat mengabulkan doa kita. Nah, silahkan ketua kelas pimpin kelasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, bagaimana kabar Ananda hari ini? Wah, luar biasa ya. Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wah, semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Ibu juga ingin bertanya, bagaimana sih perasaan Ananda pada hari ini? Apakah ada yang merasa sedih, marah, atau semuanya merasa senang? Nah, bagi Ananda yang merasa sedih, janganlah berlarut-larut. Dan bagi Ananda yang marah, jangan sampai matahari terbenam Ananda masih marah. Nah, bagi Ananda yang senang, pertahankan. Dan semuanya Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan senang. Karena dengan hati yang senang, maka kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan sehingga memudahkan kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, pertemuan sebelumnya itu Ibu memberikan reward kepada Ananda semuanya yang aktif dalam pembelajaran ini. Mulai dari mendapatkan nilai pretest dan post-test tertinggi, akan mendapatkan reward berupa bintang plus 10 poin. Begitu juga bagi Ananda yang aktif mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan, ataupun aktif diskusi kelompok, Ananda juga akan mendapat bintang keaktifan, yaitu plus 10 poin yang nantinya akan diakumulasikan pada nilai rapot akhir semesternya. Selanjutnya, Ibu minta Ananda semua simpan bukunya yang ada di atas meja, hanya Androidnya saja. Kita akan melakukan pretest terkait materi yang ada pada pembelajaran sebelumnya dan pertanyaan mendasar pada saat ini. Baik, Ananda boleh scan barcode-nya, dan apabila yang tidak bisa scan barcode, Ibu sudah mengirimkan linknya pada grup WhatsApp kita ya. Waktu pengerjaan itu 100 detik. jadi tidak ada yang menyontek dan kerjakan semaksimal mungkin. Waktu pengerjaan pretest telah selesai. Baik, seperti yang sudah kita lihat bersama, peraih pretest tertinggi pada hari ini adalah Cindy Fadila. Beri applause bagi Cindy Fadila. Nah, bagi Cindy, pertahankan, dan bagi Ananda yang belum dapat kesempatan pretest tertingginya, jangan berkecil hati dan tetap fokus ikut pembelajaran hari ini supaya dapat nilai di post-testnya nanti tinggi ya. Nah, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Benar, Rifa, itu tentang gen. Apa itu gen? Ya, gen ini adalah unit terkecil dari materi genetik yang akan mengendalikan sifat-sifat hereditas dari suatu organisme. Jadi gen ini terdapat di lokus. Ananda semuanya boleh memperhatikan slide di depan ini. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai slide ini? Ya, benar sekali Nisa, ini adalah gambar beberapa bayi yang memiliki sifat fisiknya berbeda ya. Apa saja perbedaannya? Ya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bentuk wajahnya, bentuk rambutnya, dan sebagainya. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan perbedaan morfologi ataupun sifat fisik pada suatu organisme? Ya, benar sekali ya Fitri. Jadi yang menyebabkannya itu adalah adanya gen. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa gen ini akan mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu makhluk hidup. Nah, gen ini merupakan materi genetik. Ada yang tahu apa itu materi genetik? Ya, jadi materi genetik ini adalah substansi yang membawa informasi-informasi genetik pada makhluk hidup yang kemudian diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Jadi materi genetik ini terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ya, tadi gen itu ya. Gen, kemudian itu ada kromosom. Kromosom ini adalah mengandung gen. Nah, kemudian ada DNA dan ada RNA. Bagaimana dengan gambar pada slide berikut ini? Gambar apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah dua orang aktor yang kembar. Nah, mengapa kedua orang di dalam gambar tersebut memiliki wajah yang sangat mirip? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya Cindy. Dua orang ini berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, kemudian nantinya akan membelah menjadi dua embrio yang memiliki DNA-nya itu sama persis. Karena DNA-nya itu sama persis, maka DNA ini kan membawa informasi-informasi genetik. Jadi, informasi genetik yang diterima itu sama atau memiliki kemiripan, mulai dari tinggi badan, bentuk wajah, ataupun sebagainya. Nah, bagaimana sih peran DNA dalam menentukan kemiripan fisik kembar identik? Ya, benar sekali ya, DNA tadi itu kan mengandung informasi-informasi genetika. Nah, DNA ini mengandung informasi-informasi genetik, maka informasi genetik tersebut akan diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Nah, DNA ini yang mengatur menentukan karakter fisik tubuh pada suatu makhluk hidup. Ibu berharap Ananda bisa lebih lagi untuk mensyukuri ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita secara detail, mulai dari hal terkecil yaitu tentang gen tadi, sehingga kita dapat terbentuk menjadi individu yang baru. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi DNA, yang kedua peserta didik dapat merumuskan tahapan replikasi DNA, dan yang ketiga itu peserta didik dapat membuktikan DNA di dalam sel melalui praktikum ekstrak DNA sederhana. Oleh karena itu, Ibu mau minta Ananda semuanya untuk memperhatikan video berikut ini. Apa yang terjadi pada video tersebut, ada yang tahu? Ya Pria, betul sekali, itu tentang bayi tertukar di rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dari bayi tersebut? Ya, benar sekali, mereka melakukan tes DNA. Nah, mengapa sih orang tua tersebut memilih melakukan tes DNA untuk memastikan hubungan antara orang tua dan anaknya?
Ya, benar sekali ya Orindu. Jadi, tes DNA ini dibuat oleh ilmuwan dikarenakan melalui DNA yang tadinya mengandung informasi-informasi genetik, yang dimana nanti informasi genetik ini DNA-nya itu dari 50% ayah dan 50% ibu, sehingga dapat membandingkan urutan DNA yang dimiliki oleh anak dan orang tua yang diduga terlihat kesamaan genetiknya. Jika sebagian besar marka genetik anak cocok dengan orang tuanya, maka hubungan biologis antara anak dan orang tuanya itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau kecocokan yang tinggi. Untuk memahami lebih dalam lagi, silakan Ananda tonton video materi pembelajaran tentang DNA berikut ini. Nah, dari video tersebut, apa sih yang dimaksud dari DNA itu? Ya, benar sekali ya, Nisa. Jadi DNA atau deoksiribonukleik asid ini adalah materi genetik yang membawa informasi-informasi genetik pada makhluk hidup yang diturunkan kepada keturunannya. Nah, lalu apa saja sih komponen penyusun dari DNA ini? Jadi, molekul-molekul DNA ini terdiri dari monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa, kemudian ada fosfat, dan ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya itu apa? Adenin dan guanin. Dan pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Maka dari itu ada yang tahu apa saja fungsi dari DNA? Benar sekali ya, DNA itu berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, menyalin informasi genetik untuk kode asam amino, kemudian meneruskan atau menyampaikan informasi genetik karena DNA ini mampu untuk bereplikasi. Kemudian DNA ini sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Karena DNA ini berfungsi untuk replikasi DNA, mari Ananda tonton video berikut ini mengenai replikasi DNA. Nah, dari video tersebut, apa itu replikasi DNA? Ya, benar sekali ya Zahya, replikasi DNA ini merupakan proses berlipat gandanya molekul DNA yang berlangsung saat interfasi siklus sel dan terjadi bersamaan dengan proses duplikasi kromosom. Apa saja enzim yang berperan dalam replikasi DNA? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya Cindy. Jadi enzim yang berperan itu adalah yang pertama ada enzim DNA helikase, berfungsi untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal sehingga setiap untai dapat disalin. Nah, enzim yang kedua adalah enzim RNA primase. Enzim ini mensintesis molekul RNA primer yang nantinya digunakan untuk memulai sintesis DNA. Kemudian ada enzim DNA ligase. Enzim ini akan menggabungkan fragmen Okazaki saat replikasi DNA. Nah, nanti akan menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis serta berperan dalam proses reparasi DNA. Nah, yang terakhir itu adalah enzim DNA polimerase. Enzim ini akan membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum ekstrak DNA. Nah, ada yang pernah melihat DNA? Ya, jika ada yang belum, kita akan melihat DNA melakukan praktikum sederhana kita. Nah, Ibu akan membagi kelompok bagi Ananda semuanya, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan duduk berkelompok. Nah, silahkan juga gunakan jas laboratoriumnya, dan ketika melakukan praktikum, harap mengikuti SOP laboratoriumnya. Tujuan percobaan praktikum kita hari ini yaitu peserta didik dapat membuktikan DNA di dalam sel, serta menganalisis pengaruh larutan asam basa terhadap kestabilan DNA, dan melihat perubahan fisiknya melalui praktikum ekstrak DNA pada buah dan sayuran. Jadi kita akan menggunakan buah semangka dan sayur bayam. Untuk alat dan bahannya, Ananda boleh lihat pada slide berikut ini. Dan untuk langkah pengerjaan praktikumnya, siapkan beker gelas, tuang 3 ml deterjen dan 15 ml aquades dan aduk merata. Kemudian potong semangka kecil-kecil lalu hancurkan dan haluskan menggunakan mortal alu. Setelah halus, tambahkan garam secukupnya dan tambahkan deterjen tadi lalu digerus. Saring gerusan semangka dengan saringan yang sudah diletakkan di atas corong gelas yang sudah diarahkan ke mulut tabung reaksinya. Lalu setelah disaring, tambahkan alkohol 96% ke dalam tabung reaksi, lalu amati perubahannya. Kemudian, untuk melakukan uji asamnya, tambahkan beberapa tetes cuka ke dalam larutan ekstrak DNA tadi, lalu amati perubahannya. Untuk melakukan uji basa, larutkan setengah sendok teh baking soda ke dalam 50 ml air, lalu tambahkan ke larutan ekstrak DNA tadi, amati perubahannya. Lakukan hal yang sama pada sayur bayam. Buatlah masing-masing 2 sampel, yaitu pada sampel uji basa dan pada sampel uji asam. Baik, hasil praktikum tersebut Ananda tuangkan di dalam LKPD-nya. Ibu akan bagikan LKPD dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Waktu pengerjaan praktikum dan LKPD-nya yaitu 30 menit, jadi usahakan semaksimal mungkin pengerjaannya dan saling bekerja sama. Ananda, waktu pengerjaan praktikum dan LKPD telah selesai, silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil praktikum dan LKPD-nya. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1, apakah kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Oke, beri plus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah ada pertanyaan dan ingin menanggapi? Ya, beri plus untuk kelompok 2. Baik, jadi dari praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan 2, ketika larutan DNA ditambahkan dengan larutan basa seperti baking soda tadi, DNA cenderung lebih stabil ya, lebih tetap stabil dan bahkan lebih menggumpal. Nah, basa ini membantu mempertahankan struktur helix ganda atau double helix dari DNA. Sedangkan ketika larutan DNA ditambahkan cuka yang bersifat asam, DNA akan mengalami perubahan struktur akibat denaturasi. Nah, asam asetat dalam cuka dapat merusak ikatan hidrogen yang menyusun basa nitrogen dalam DNA. Sehingga jika pH-nya terlalu rendah, DNA dapat terurai menjadi fragmen-fragmen kecil yang menyebabkan DNA tidak terlihat dalam larutan. Kalaupun ada, itu hanya sedikit saja. Baik, Ananda semuanya, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang dapat menyimpulkannya? Sekali ya, jadi DNA atau deoksiribonukleik asid ini adalah materi genetik yang menyimpan dan menyampaikan informasi genetik pada suatu makhluk hidup kepada keturunannya. DNA ini terdiri dari nukleotida yang tersusun atas
gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Nah, DNA ini berfungsi untuk menyimpan, menyalin, dan menyampaikan informasi genetik. Juganya akan berperan dalam replikasi DNA. Nah, replikasi DNA itu sendiri adalah proses berlipat gandanya molekul DNA pada saat interfase sel. Setelah selesai, buka JAWS laboratoriumnya, lalu rapikan barang-barangnya. Kita akan melakukan post test. Silahkan, yang ada di depannya, di atas meja hanyalah Androidnya saja. Anda boleh scan barcode-nya dan linknya sudah Ibu share di grup kelasnya. Waktu pengerjaan post test hanya 100 detik. Selamat mengerjakan. Waktu pengerjaan post test telah selesai. Nah, seperti yang sudah kita lihat, peraih post test tertinggi adalah Riva. Berikan aplaus yang meriah untuk Riva. Nah, bagaimana Cindy? Kenapa kamu menurun? Apakah ada kendala? Baik, Ananda yang belum mendapatkan nilai terbaik pada post test kali ini, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan berikutnya. Nah, Ibu akan memberikan reward seperti janji tadi, yaitu kepada peraih pretest tertinggi, yaitu Cindy Fadila. Kemudian pada post test itu ada Riva. Nah, untuk Ananda yang mendapatkan reward keaktifan, itu jatuh kepada Zahya dan Orindu. Untuk penugasan mandirinya, Ananda akan membuat infografis tentang materi struktur DNA dan replikasi DNA. Buat semaksimal mungkin dan semenarik mungkin dengan informasi-informasi yang lengkap. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang RNA. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah. Alat dan bahan praktikumnya akan Ibu sampaikan nanti di WhatsApp grupnya. Oke, Ananda semuanya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas pimpin doa kembali. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.